Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Petani Receh yang kita masih bahas tentang labu siam. Kemarin saya udah upload teknik lanjaran di labu siam, dan sekarang kita akan masuk ke jenis penyakit dan cara rampel agar buah labu siam kita terjaga dari serangan jamur atau serangan hama-hama lainnya. Jadi salah satu yang berat di bertani labu siam ini adalah teknik rampel. Maksudnya rampel itu kita harus rajin rampel agar buah kita terjaga dan tidak busuk atau kering seperti itu. Jadi di video ini saya akan coba praktekkan bagaimana teknik rampel yang saya gunakan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan ikuti terus channel ini jika sahabat adalah petani yang ingin membudidayakan tanaman labu siam. Berikut saya akan praktekkan bagaimana cara rampel agar labu siam kita berbuah lebih banyak dan bunga-bunga yang ada atau putik-putik yang ada itu jadi atau tidak rontok. Berikut saya akan praktekkan. Nah, kira-kira yang harus kita buang di tanaman labu siam itu, ini yang pertama itu daun-daun kering ya. Ini daun kering. Sebenarnya kalau buang daun kering ini sebenarnya asiknya itu di musim hujan. Jadi daun-daun ini tidak masuk ke mengeluarkan debu kayak gitu dan tidak masuk ke mata kita. Nah, ini yang bikin berat kalau cuaca lagi musim penghujan. Daun-daun ini akan menyerap air dan akan bikin berat sama lanjaran kita. Jadi otomatis kalau lanjaran tidak sanggup untuk menahannya, maka akan rubuh ya. Jadi itu kan akan menyulitkan kita semua dalam bertani labu siam. Nah, kira-kira seperti ini ya teknik rampelan yang saya gunakan. Sebaiknya kita gunakan gunting. Kalau yang seperti ini itu kan masih kuat. Nah, jadi sebaiknya kita akan gunakan gunting khusus. Nah, kira-kira ini contoh rampel daun yang masih segar atau yang harus kita buang itu kan sebenarnya daun-daun kuning. Tapi kalau udah keadaannya udah terlalu rapat kayak gini, kita coba buang yang ini. Oke, siap. Kita buang yang ini dan yang ini. Terus daun-daun yang nimpuk yang di atas. Jadi titik labu siam kita yang tertimpuk oleh daun atau ditadah oleh daun kayak begini. Nah, kira-kira kalau daunnya seperti ini, nah ini daun labu siam. Nah, kalau daunnya menutup buah seperti ini, kita harus buang. Kalau enggak, nanti ada kemungkinan warna jipang kita tidak bagus. Terus atau putik-putik yang begini, yang masih kecil kayak di atas, itu bisa kita lihat. Nah, itu dia akan bakal jadi kuning nantinya, kuning dan akhir-akhirnya rontok. Nah, kira-kira begitulah teknik rampel yang saya gunakan. Jadi intinya kita harus buang daun yang ada di bawah buah. Nah, kayak gini. Nah, buah kita biarin turun ke bawah. Kalau bisa di sekitaran buah itu daun-daun yang udah mati itu juga dibuang. Nah, sebenarnya daun-daun yang udah mulai kuning kayak gini, nah ini kan udah kuning separuh, kita buang aja. Nah, kira-kira kasusnya kalau buah kita ditimpuk sama daun atau ditutupi sama daun, kira-kira kayak gini. Nah, ini gagal kan? Nah, ini gagal karena udah kuning. Ini ditimpuk oleh daun, ini bukan masalah hama. Nah, satu lagi perampelan ini maksudnya agar cahaya matahari itu, kita bisa tengok cahaya matahari sangat tertutup ya. Cahaya matahari sangat tertutup oleh daun jipang ya, jadi tidak masuk ke akarnya. Jadi diusahakan agar kita terhindar dari perkembangan jamur. Jamur daun yang ada di atas kita coba sedikit longgarkan, atau kita coba sedikit bersihkan sampai cahaya matahari masuk. Nah, ini kita contohkan kayak gini. Ini di bawahnya sedikit sekali cahaya matahari. Kalau kita bisa, coba kita cari daun-daun yang nempel dari bawah atau yang udah kuning-kuning, terus kita buang.
agar buah Jepang kita yang tertutup daun juga cepat besar. Nah, itu kan kita bisa lihat putik atau calon bakal buah dari Jepang tersebut bisa kelihatan. Nah, karena kalau musim penghujan rampelnya nggak apa-apa, terlalu dirampel habis juga nggak apa-apa. Tapi kalau musimnya tidak begitu penghujan atau sedikit kemarau, jangan terlalu rampel, biar di bawah juga tetap lembab. Karena Jepang ini rata-rata isinya air ya, jadi dia konsumsi airnya cukup banyak. Nah, kira-kira kita bisa lihat itu cahaya matahari udah mulai masuk, dan jamur-jamur yang akan berkembang bisa sedikit teratasi. Nah, kira-kira begitulah teknik rampel yang saya gunakan. Nah, daun yang di bawah itu kan daun yang nempel dari bawah ya, kita buang, kita biarkan daun yang di atas saja. Itu dia kan saling timpuk itu antara satu daun dengan daun yang lain. Nah, kita biarkan buah Jepangnya itu jatuh ya, buah Jepangnya itu jatuh, kira-kira seperti itu. Nah, buah Jepang kita jatuh, biasanya itu kalau bisa kena sinar matahari lebih bagus, agar Jepang-Jepang kita putiknya tidak gagal seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kira-kira begini. Nah, Jepang-Jepang yang kayak gini, nah kita coba buang dulu sekelilingnya biar Jepangnya nanti bagus pas panen, warnanya hijau dan tidak belang ya. Nah, kayak gini. Nah, kita tutup daun, kita buang daun-daun yang bawahnya. Nah, itu kan kelihatan putik-putik di atas. Nah, insya Allah dengan teknik seperti ini, selain ya otomatis jika teknik ini sudah benar, itu tergantung terhadap makanan atau pemupukan yang sobat-sobat Jepang lakukan. Nah, tuh, kita bisa lihat. Nah, ini calon bakal panen yang di depan. Nah, daun yang udah mulai kuning buang aja langsung. Nah, ini salah satu hama yang ada di Jepang. Sebenarnya ada satu lagi jenis moluska kayak gini. Itu nggak tahu, saya nggak tahu, itu nggak ada cangkangnya, itu kayak berlender-lender kayak gitu. Itu biasanya suka makan potong daun, potong dahan-dahan yang masih muda. Nah, selain dari teknik rampel atau teknik pembuangan daun, sebenarnya inti agar buah Jepang itu berbuah lebat, salah satunya itu kita harus rajin cek ujung Jepang yang ada di akhir-akhir lanjaran. Yang maksud saya yang kayak begini. Ini ujung Jepang yang ada di akhir lanjaran kita. Nah, sebenarnya intinya Jepang itu akan berbuah di ujung-ujungnya. Ini contohnya. Nah, itu kita bisa tengok. Ujung-ujung dari lanjaran itu akan banyak sekali tunas-tunas baru dari Jepang. Kalau bisa sebenarnya harus bisa ya. Kalau kita akan mau buah Jepang kita terus berbuah lebat, ini kita balik lagi ke atas. Kita balik lagi ke atas biar dia merambat ke arah sana. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Cuman cara kita membalik itu kita harus tahu dulu di mana yang nyangkut. Itu dahan-dahan depan kita yang nyangkut, yang disangkut oleh yang di
ikat oleh ini, jangan asal tarik aja, nanti dia bakal patah karena dia masih muda dan lunak. Nah, kita kembalikan dia ke rempatan atas, kita balikkan lah, nah, kira-kira kayak begitu. Yang ini, nah Jepang-Jepang kayak begini, kita balikin ke atas. Nah, kira-kira ini contohnya, kita naikin ke atas. Nah, yang ini yang mau keluar ini, nah, kita naikin ke atas, jadi hasilnya kira-kira nanti kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu teknik yang saya gunakan atau ilmu yang saya pelajari dari Jepang agar Jepang kita berbuah lebat dan putik-putiknya tidak mengalami busuk atau terkena jamur. Ini belum, alhamdulillah tidak begitu banyak. Nah, saya ketemu juga ini salah satu hewan pengerat yang ada di apa? Saya nggak tahu nama-namanya tempat kalian apa, tempat teman-teman apa. Nah, ini sejenis moluska. Sebenarnya bisa disemprot sama Mollusca sida, itu banyak itu jual-jual di pupuk, di toko pupuk. Nah, hewan ini biasanya akan mengerat bagian-bagian dari Jipang kita yang masih muda. Itu akar-akar pucuk yang bakal banyak buahnya. Jadi teman-teman bisa tengok. Kalau di tempat saya ini namanya pausegiri atau apalah. Ini juga termasuk jahat, termasuk cabai. Sama cabai dia suka kasih di sekeliling batang itu habis kulitnya, jadi ujung-ujungnya mati. Nah, kalian teman-teman bisa lihat kan. Nah, ini salah satu hama yang ada di tempat saya. Ini biasanya takut sama cahaya matahari juga, cuman karena daun Jepang kita terlalu rapat, maka dia berkembang biak. Nah, bisa teman-teman tengok. Nah, kira-kira itu salah satu dari hama Jepang itu. Nah, mungkin sekian dulu video yang saya berikan, yang saya akan unggah untuk teknik rampel dan trik sederhana agar buah Jepang kita berbuah lebat. Dan alhamdulillah kita juga menemukan beberapa hama dari Jepang tersebut, salah satunya siput keong dan ya mollusca. Ini masih sejenis mollusca. Nah, itu dulu ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share, serta semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu teman-teman semua. Jangan lupa share, like, and subscribe channel Petani Receh kita. Mudah-mudahan kita bisa bahas tanaman-tanaman receh yang nantinya bisa bikin cuan. Salam dari saya, Petani Receh, dan teman-teman petani labu siam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.